Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan ini kita kembali membahas terkait dengan aplikasi ujian extraordinary CBT. Sebelumnya kami sudah membagikan bagaimana cara melakukan login, kemudian men-setting nama sekolah atau instansi. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan setting data master yang terdiri dari peserta ujian, kemudian membuat grup peserta atau bisa dinamakan ruang ujian, jurusan, mata pelajaran, kemudian user atau pengguna, apakah dari panitia ujian atau dari bapak dan ibu guru, dan yang terakhir agama. Nah, kemudian untuk agama, untuk menu agama ini sudah default, sudah ada. Kita mulai dari peserta. Perlu diketahui pada menu peserta ini ada beberapa menu, di antaranya menambahkan peserta secara manual, kemudian menambahkan peserta atau siswa dengan template, terus yang ketiga bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, sekarang yang pertama kita mencoba menggunakan template. Terlebih dahulu kita klik import peserta. Nah, di sini disiapkan template atau format yang digunakan untuk menambahkan peserta ujian. Kita klik di sini download format, lalu kita buka. Nah, ini format template untuk menambahkan nama peserta. Nah, kami coba di sini sesi 1 secara default. Kemudian nomor ujiannya saya coba itu copy dari bank data peserta ujian. Contohnya kita buat 9 orang dulu. Kita coba apakah ini berhasil atau tidak. Kemudian passwordnya secara default 1 sampai 6. Kita sorot ke bawah. Jurusan untuk kode jurusan itu bisa kita lihat di menu jurusan. Nah, di sini defaultnya 1, 2, 3, atau bisa jurusan ini kalau tidak ada jurusan seperti tingkat SMP atau MTS, itu secara default itu umum tanpa jurusan. Nah, nanti untuk tingkat SMA atau MAN atau aliyah itu bisa disesuaikan dengan jurusan di sekolahnya masing-masing. Nah, jurusan ini bisa kita edit. Contohnya kodenya kita berikan kode 000. Kita simpan. Kemudian kode ini kita copy ke template di sini, atau kita tambahkan di depannya tanda petik. Kemudian ini kita sorot. Untuk kode agamanya kita bisa cek di sini. Untuk Islam, karena kami di madrasah, itu semuanya kode yang pertama. Kita pindah ke template-nya, ketik di sini angka 1 atau tulis Islam. Di sini bisa dilihat agama ID, masukkan salah satu nomor di bawah ini. Nah, bisa kita ketik di sini 1, sorot ke bawah. Ini kita perbaiki untuk kode jurusannya.
Nah, sekarang kita simpan, lalu kita upload. Kita coba upload di menu tambah peserta, import, klik import, kemudian browse, pilih yang ini, kita klik open, lalu upload. Nah, di sini muncul keterangan pastikan tidak ada nomor ujian duplikat dan format sesuai. Nah, di sini ada keterangan error. Kita coba cek. Ini kita ganti dengan kata-kata, contohnya Islam. Kemudian jurusan kita coba ganti menjadi angka 123. Simpan. Kita ganti lagi di sini 123. Ya. Kemudian ini password tetap. Ya, kita coba ganti sesinya 1 3 2 2 3. Kita coba simpan, apakah ini berhasil menggunakan template atau tidak. Kita kembali tambah peserta, import peserta, browse, upload. Nah, ternyata sudah berhasil. Ya, kita cek. Nah, ini dia hasilnya. Untuk kita menambahkan nama peserta menggunakan template. Nah, cara yang kedua dengan cara manual. Tadi kita sampai nomor 9. Kita klik tambah peserta, kemudian tentukan sesinya, apakah sesi 1, sesi 2 atau seterusnya. Nomor ujiannya kita ketik 10 atau copy paste supaya lebih cepat. Kita copy dari sini, misalnya 3 orang atau 4 orang, kita copy aja dari sini supaya lebih cepat, lebih banyak kita buat. Kemudian paste. Nah, di sini kita hapus, lalu ini kita cut atau potong, tambahkan passwordnya 1 2 3 4 5 6, jurusan umum, agama Islam, status aktif, anti blok aktif, klik simpan. Nah, dengan cara yang sama, klik tambah peserta, kemudian sesi, nomor peserta kita tempel yang tadi kita cut itu. Ini kita pindah ke bawah, ini kita cut, buat password lagi seperti cara pertama. Begitu dengan cara berikutnya. Simpan, lanjut. Klik simpan. Nah, ini contoh cara menggunakan cara manual melalui menu tambah peserta. Nah, ini bisa kita cek anti bloknya ini belum aktif, bisa kita edit. Nah, di sini kita aktifkan. Ini artinya anti blok itu supaya dia tidak bisa membuka browser yang lain saat mengikuti ujian. Kita cek lagi edit.
Ya, seperti ini kira-kira cara kita menambahkan peserta ujian di aplikasi ujian Extraordinary CBT. Nah, sedangkan pada menu yang berikutnya yaitu grup peserta. Maksudnya di sini bisa kita menambahkan ruang peserta ujian. Caranya kita klik tambah grup. Kemudian kita ketik di sini nama grupnya, contohnya ruang 1. Kemudian ini kita pilih non saja, simpan. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, begitu dengan ruang atau grup yang lainnya. Nah, untuk menambahkan anggota, di sini bisa kita klik. Di sini belum ada nama anggota. Untuk menambahkan anggota atau menambahkan nama siswa pada ruangan yang kita buat, maka kita klik anggota. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan nomor ujian peserta. Contohnya 1,2, 3, 4 dan seterusnya. Atau bisa juga dengan menggunakan template dengan cara import anggota. Kita coba klik ini. Kalau menggunakan template, kita download templatenya. Nah, bisa kita cek. Nah, nanti tinggal kita masukkan nomor peserta ujian dari 1 sampai 9 contoh. Kemudian ini kita copy paste. Ini nomor urut, ini nomor ujian. Nah, ini tinggal kita masukkan atau kita upload. Yang ini open, lalu kita upload. Nah, maka secara otomatis akan muncul nama peserta yang kita tambahkan di ruang 1. Begitu juga dengan ruang 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita menambahkan secara manual, tadi kita sudah masukkan dari urut 1 sampai urut 9. Kita coba mau masukkan urut 10, urut 11. Kita klik di sini tambahkan. Nah, maka dia akan bertambah urut 10 yang ini dan urut 11 di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan ruangan yang lainnya. Tinggal kita klik anggota, tambahkan baik menggunakan template atau secara manual. Untuk jurusan sudah secara default. Kemudian selanjutnya mata pelajaran. Untuk menambahkan mata pelajaran itu bisa juga dengan menggunakan template atau manual, sama dengan menu-menu yang lainnya. Kita coba menggunakan template. Kita klik import mata pelajaran. Ini kita klik import. Kemudian download formatnya atau templatenya. Lalu di sini kita buat atau masukkan nama pelajarannya. Nah, seperti ini ya. Contohnya kode, contohnya seperti pelajaran Quran hadis. Kita ketik kodenya QH. Nama mata pelajaran Quran ini. Kelompok mata pelajaran ini apakah kelompok agama atau khusus? Kita coba di sini. Nah, kode kelompok mata pelajarannya apakah masuk agama atau khusus. Kita pilih di sini yang agama Islam. Kita ketik 1. Ini boleh kita kosongkan atau boleh kita isi. Di sini ada khususnya itu kode jurusan. Kemudian untuk mapel yang kedua, contohnya misalnya bahasa Arab, kodenya kita
ketik di sini misalnya bar bahasa Arab. Kemudian kita pilih kode 1, ini kita kosongkan, kita simpan. Kita coba import menggunakan template ini. Klik terus, lalu klik ini upload. Nah, di sini ada keterangannya, ada mapel duplikat. Kita cek. Kita ganti coba ini dengan kalimat Islam. Simpan. Kita coba upload. Ya, seperti itu. Ini sudah berhasil. Kita kembali. Nah, ini. Kemudian cara manual, tinggal kita klik tambah mata pelajaran. Kemudian kodenya, contohnya AA. Nama mata pelajarannya Akidah Akhlak, yang seperti ini. Nah, ini ada kalau kita menambahkan mata pelajaran secara manual, di sini muncul tim pengoreksi. Jadi tinggal kita pilih siapa tim pengoreksinya. Contohnya secara default di sini administrator, kita klik. Kemudian apakah ini mata pelajaran khusus atau agama? Kita pilih karena kelompok agama. Lalu kita klik di sini yang paling atas Islam, klik simpan. Nah, jadi sudah bertambah. Nanti hasilnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kita coba cek di alamat URL yang berbeda. Ya, baik, kira-kira nanti hasil untuk menambahkan mata pelajaran kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Untuk tingkat MTS itu sebanyak 14 mata pelajaran di luar mata pelajaran blok. Ini kodenya, kemudian ini nama mata pelajarannya. Nah, ini bisa diedit atau bisa dihapus. Ini bisa dicek ya, siapa nama pengoreksinya, bisa kita cek di sini siapa yang terlibat dalam mata pelajarannya. Ya, seperti ini. Kita kembali ke sini. Nah, ini contohnya yang sudah jadi. Ini bisa kita edit atau bisa kita hapus. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambahkan user? Hampir sama dengan cara sebelumnya, bisa melalui template atau bisa secara manual. Nanti untuk menambahkan user itu dibutuhkan adalah email. Jadi perlu nanti untuk administrator atau untuk bagian admin untuk meminta email dari Bapak Ibu guru sebagai user atau sebagai pengawas. Perlu menyiapkan nama, email, password, dan rule di sini kalau menggunakan template. Nah, di sini ada role, itu ada 3 pilihan, apakah dia sebagai admin, operator, atau guru. Nah, baik, kita contohkan. Saya coba ambilkan dari sini. Ini contohnya namanya Ali. Kita paste. Password secara default. Kemudian role-nya sebagai posisinya sebagai apa? Pilih dia sebagai operator. Kemudian kita contohkan lagi yang kedua. Kita samakan. Ini kita contoh sebagai guru. Nah, lalu kita simpan.
Kita cukup 2 saja sebagai contoh. Kita simpan lalu upload. Nah, ini sudah berhasil. Kita kembali cek. Nah, ini dia sebagai user untuk menambahkan user menggunakan template atau format yang sudah disiapkan. Ini bisa diedit dan bisa juga dihapus. Nah, untuk secara manual tinggal klik tambah user. Lalu di sini apakah aksesnya sebagai admin, guru atau operator. Kita contoh sebagai operator. Namanya siapa? Sebagai contoh di sini kita copy atau salin, kemudian tempel, lalu emailnya. Jadi usahakan emailnya tidak boleh sama, harus berbeda. Kalau dia sama maka secara otomatis ditolak oleh sistem. Tempel, kemudian passwordnya secara default, klik simpan. Nah, ini cara manual. Ini sudah kita bisa membuat 3 user. Jadi seperti ini cara membuat user di aplikasi CBT Extraordinary. Nah, untuk berikutnya agama ini sudah otomatis, jadi tidak perlu kita setting. Nah, mungkin itu tutorial atau cara kita menambahkan peserta didik atau peserta ujian, membuat ruangan ujian atau grup peserta, kemudian untuk setting jurusan, menambahkan mata pelajaran, dan menambahkan user. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat terutama untuk teman-teman yang mencoba menggunakan aplikasi CBT dari Extraordinary. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video-video yang lainnya dan terima kasih.